Kepalanya dibor di bagian depan, terus disuntik pakai bahan-bahan kimia supaya dia bisa berubah jadi zombie. Hai guys, balik lagi bersama aku Indri Hanhan. Jeffrey Dahmer merupakan pembunuh berantai Amerika yang kisah hidupnya ini diangkat menjadi beberapa serial dan film. Nah, baru-baru ini kisahnya diangkat menjadi serial Netflix yaitu Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Jeffrey Lionel Dahmer dikenal dengan nama The Monster of Milwaukee. Dia adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan yang pernah ada di Amerika Serikat. Kejahatan Jeffrey Dahmer ini gila banget guys. Korbannya aja ada yang sampai dibor kepalanya, sampai disuntik menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama melihat nih kehidupan seorang Jeffrey Dahmer yang melakukan pembantaian, nekrofilia, dan kanibalisme terhadap 17 orang dalam waktu 13 tahun. Yaudah langsung aja ya guys, daripada kelamaan. Tapi buat awalan ini enaknya kita kenalan dulu kali ya sama keluarganya sebelum ke kasus-kasus pembunuhannya. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 21 Mei 1960. Dan ayahnya yang bernama Lionel adalah mahasiswa S2 di jurusan kimia. Dan waktu Jeffrey lahir, Lionel ini masih berada di bangku kuliah. Sedangkan Joyce, ibunya, pernah bekerja tapi karena punya kondisi hipokondria, yaitu salah satu jenis gangguan kecemasan, di mana penderitanya ini percaya bahwa dirinya ini memiliki penyakit serius atau mengancam nyawa. Para penderita hipokondria kalau dengar tentang suatu penyakit, dia ini bakal langsung merasa dia ini juga terkena penyakit itu guys. Misalnya, dia dengar tetangga sebelahnya ini terkena kanker, dia bakalan ngerasa kalau dia ini juga kena kanker guys. Padahal gejala penyakit mereka mungkin sangat ringan atau malah nggak ada gejala sama sekali. Jadi orangnya ini bakal selalu merasa dia sakit padahal dia nggak sakit sama sekali. Nah, gara-gara ini nih kondisi Joyce jadi depresi setiap hari. Dia merasa sakit-sakitan padahal nggak ada penyakit apa-apa. Nah, Jeffrey waktu itu kan masih kecil banget, jadi dia ini lagi aktif-aktifnya nih, penasaran sama banyak hal, tapi di rumah dia nggak punya teman. Ayahnya sibuk kuliah, sedangkan ibunya ini sakit-sakitan. Jeffrey bosen banget kan akhirnya karena dia nggak punya teman main. Kalaupun ayahnya balik, ibunya ini langsung keluar kamar, terus ngobrol sepanjang waktu ngomongin tentang dirinya dia sendiri. Jeffrey yang waktu itu berusia 4 tahun, seneng banget nih diajak mancing sama ayahnya. Ini juga pertama kalinya dia mengenal apa itu ikan. Dan Jeffrey kecil udah mikir nih dan penasaran gimana sih bentuk ikan itu dari dalam. Dia ngajak ayahnya buat membedah ikan dan ayahnya ngerasa senang banget. Dikiranya anaknya ini tertarik sama hal-hal biologi gitu. Belum tahu aja anaknya bakal jadi pembunuh berantai. Terus guys, Jeffrey ini diajak sama ayahnya buat ngebersihin bagian bawah rumah mereka. Ayahnya bawa ember, terus bawa pestisida, dan mereka mau bersih-bersih gitu. Nah, dari situlah Jeffrey mengenal yang namanya bangkai hewan. Dan setiap kali ayahnya memasukkan tulang-tulang hewan ke dalam ember, Jeffrey merasa senang guys. Dia nanya-nanya sama ayahnya tentang kehidupan hewan. Langsung deh dijelaskan sama ayahnya tentang evolusi kehidupan, dan ayahnya tuh semangat banget ngajarin Jeffrey tentang hal-hal yang berbau hewan. Nah, si Jeffrey ini aktif gitu loh kalau ayahnya lagi di rumah. Kalau ayahnya nggak lagi di rumah, Jeffrey bakal ngerasa dia sendirian lagi. Kondisi makin parah ketika Joyce selalu mengajak ribut semua orang. Ada orang lewat dikatain, tetangga sekitar rumah diajak gelut. Ayahnya pulang ke rumah juga diajak gelut. Pokoknya semua orang diajak gelut sama si Joyce ini. Nah, suatu hari ini ibunya yang bernama Joyce ini meminum racun guys. Dia bunuh diri, tapi untungnya sempat diselamatkan. Jeffrey yang masih kecil melihat kejadian itu, dan waktu itu dia masih berusia 4 tahun. Di umur yang sama Jeffrey harus menjalani operasi hernia ganda. Di mana selama di rumah sakit, Jeffrey hampir tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Dan semenjak inilah Jeffrey berubah drastis. Yang awalnya suka penasaran, ceria,
berubah nih jadi pendiam. Dia seperti menarik diri dari lingkungan, nggak mau bersosialisasi dan kelihatan nggak penasaran lagi sama hal-hal lain. Lionel dan Joyce juga mulai menyadari nih perubahan pada anak mereka. Saat Lionel menyelesaikan kuliah S2, mereka sekeluarga pindah ke Ohio dan umur Jeffrey waktu itu sudah beranjak 7 tahun. Tapi dia tetap masih pendiam guys. Nah supaya si Jeffrey ini mau berinteraksi sama lingkungan sekitar, orang tuanya membelikan seekor anjing. Nah anjing ini juga sangat disayang banget sama Jeffrey. Tapi dia nggak terlalu peduli nih dengan orang-orang di sekitarnya. Orang tuanya cari cara lagi nih supaya dia seenggaknya punya teman. Dan akhirnya dia didaftarkan ke beberapa aktivitas seperti olahraga, lomba nulis puisi, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan kalau kenangan masa kecil Jeffrey ini sangatlah bahagia dan banyak kenangan indah. Kemudian ibunya hamil lagi guys. Terus si Jeffrey ini disuruh milihin nama buat adiknya. Si Jeffrey ini kasih nama adiknya itu David. Nah terus guys, hampir setiap tahun keluarga ini selalu pindah-pindah tempat atau nomaden gitu. Karena kerjaan ayahnya mengharuskan buat pindah ke banyak lokasi. Waktu itu Jeffrey berusia 10 tahun dan ibunya masuk ke rumah sakit karena depresi. Keadaan di rumahnya benar-benar kacau guys. Hampir setiap hari berantem terus. Waktu ayah dan ibunya berantem, Jeffrey ini memilih keluar dari rumah karena dia nggak tahan dengan omongan-omongan dari kedua orang tuanya. Dia milih kabur dari rumah dan memilih hutan sebagai tempat untuk menyendiri. Dia memilih hutan karena dia suka nih mengkuliti bangkai serangga guys. Dan si Jeffrey ini suka ngulitin binatang karena waktu itu di sekolahnya dia baru aja praktek membedah babi. Nah sejak saat itu si Jeffrey ini mulai bisa membedah-bedah hewan. Awalnya itu cuma serangga aja guys, tapi lama-lama si Jeffrey ini ngumpulin hewan-hewan yang udah meninggal di jalanan. Kayak misalnya ada kucing yang ketabrak mobil, bangkainya ini bakal dibawa sama Jeffrey ke rumah. Kepala kucing itu bakal dia potong, terus badannya bakal dia paku di pohon. Nah, udah mulai agak-agak nih bocah nih kayaknya ya. Keluarga Jeffrey ini nggak menaruh curiga sedikit pun sama anaknya. Ya gimana ya, kalau di rumah hawanya itu berantem terus mereka. Anaknya ditelantarin gitu aja. Kucing yang tadi itu nggak cuma dibelah kepalanya aja guys, tapi badannya juga ikut dikulitin. Habis itu karena rasa penasarannya tinggi, dia ini pegang-pegang tuh organ dalam dari si kucing itu. Nah di titik itu, dia punya keinginan buat mengawetkan beberapa bangkai juga. Beberapa hari kemudian keluarganya dia ini lagi makan bareng di meja makan. Nah di situ orang tuanya ada semua guys. Adiknya juga ada di situ lagi makan bareng. Terus si Jeffrey ini nanya sama ayahnya tentang cara mengawetkan tulang ayam. Ayahnya ini sebagai ahli kimia ngasih tahu dia gimana caranya mengawetkan tulang dengan bahan kimia. Semuanya diajarin nih sama ayahnya cara mengawetkan tulang ayam. Sejak saat itulah Jeffrey mengoleksi tulang-tulang hasil pengawetannya sendiri. Nah singkat cerita nih guys, ketika dia udah mulai beranjak dewasa atau tepatnya pada saat itu dia sudah di SMA, Jeffrey ini nggak punya teman yang seumuran sama sekali dengan dia waktu itu. Setiap paginya Jeffrey ini selalu membawa sebotol bir, tapi dia masukin nih ke dalam botol biasa. Terus dia bawa ke sekolah. Barbar banget kan nih orang? Pagi-pagi bukannya sarapan malah minum bir guys. Nah walaupun begitu guys, menurut guru-gurunya Jeffrey ini sebenarnya cerdas tapi nggak mau berusaha. Nah di situ Jeffrey sadar nih bahwa dia adalah biseksual atau dia adalah seorang gay. Dia nggak ngomong sama ayahnya atau ibunya, jadi dia hanya diam-diam aja. Jeffrey mulai pacaran dengan seorang laki-laki dan tidur bareng pacarnya. Nah setelah itu dia baru sadar nih kalau dia menikmati pacarnya yang sedang tidur. Nah pas pacarnya bangun, dia ini ngerasa biasa aja gitu guys. Nggak ngerasain seseneng kayak pas pacarnya ini lagi tidur. Nah aneh ya. Suatu hari si Jeffrey ini naksir lagi nih sama seorang pria yang sering banget jogging di sekitar taman. Awalnya sih cuma naksir aja ya, tapi lama-lama dia kepikiran nih punya fantasi buat membuat orang ini pingsan, terus dia tidurin di sebelah dia. Nah fantasi ini akhirnya kejadian juga. Jeffrey nunggu laki-laki itu di taman, dia udah siap-siap nih untuk membuat si pria ini pingsan. Dia udah nunggu agak lama, tapi kok belum kelihatan juga ya mas-mas incerannya ini.
Akhirnya dia kesel dong karena ternyata laki-laki itu nggak kelihatan sama sekali. Jeffrey jadi kesel, fantasinya juga makin parah, dan awalnya cuma pengen bikin orang pingsan, tapi sekarang juga jadi pengen membedah orang itu guys. Dia kepo nih sama apa sih isi di dalamnya. Syukur ya guys, waktu itu Jeffrey sadar fantasinya itu menjijikan dan nggak wajar. Dia sendiri juga ngerasa jijik, ngapain ya dia mikirin hal-hal kayak gitu. Nah ini nih guys yang unik, ternyata alasannya kenapa dia selalu mabuk dari pagi hari itu supaya dia bisa menghilangkan pikiran-pikiran kotornya dia guys. Dia sangat-sangat berharap dengan mabuk dia bisa menghilangkan pikiran-pikiran anehnya itu dan nggak bakal mikir yang aneh-aneh lagi. Jeffrey nggak suka menyiksa orang, tapi dia pengen bisa menguasai sesuatu secara utuh gitu guys, supaya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nah pada saat usianya 18 tahun, ibunya ini ketahuan selingkuh sama orang lain. Hal ini membuat Lionel sangat marah dan kecewa dengan perlakuan istrinya itu. Dan dia memilih pergi dari rumah akhirnya. Joyce yang udah selingkuh itu nggak tahu diri guys. Dia pikir dia yang udah ditinggalin sama Lionel, akhirnya Joyce juga bisa ikut pergi dari rumah itu dengan membawa David dan dia memilih kabur. Nah di rumah itu cuma ada Jeffrey seorang diri guys. Dia sendirian di rumah itu. Nah disinilah semuanya terjadi guys. Dia di rumah sendirian itu membuat pikiran-pikiran tambah kacau. Tambah gak wajar dan makin di luar logika guys. Yang tadinya dia bisa menahan pikiran itu dengan cara minum, sekarang udah gak kekontrol dan malah makin menjadi-jadi. Pembunuhan pertamanya terjadi pada tahun 1978 di Ohio. Pada saat itu sekitar jam 5 pagi, Jeffrey sengaja bawa mobil buat keliling-keliling jalan nih untuk mencari korban di pinggir jalan. Terus dia melihat ada seorang pria yang berusia 18 tahun yang bernama Stephen Hicks. Jeffrey kemudian berhenti tepat di depan dia, terus dia nawarin tumpangan sama dia. Tawaran itu ditolak mentah-mentah sama Stephen. Mungkin dia ini takut sama orang asing kali ya guys. Jadi Jeffrey ini turun dari mobil dan mereka ini duduk-duduk sebentar sambil minum bareng. Jeffrey berharap dari obrolan singkat mereka itu dapat membuat Stephen tertarik dan ikut ke dalam mobilnya. Tapi ternyata enggak guys. Stephen tetap menolak tawaran itu dan memilih cabut dari tempat itu. Nah disinilah pembunuhan itu terjadi guys. Stephen yang mau pergi itu terus ditimpuk kepalanya pakai barbel guys. Habis mukul kepalanya pakai barbel, terus dia cekik lehernya pakai barbel itu. Sadis banget kan nih anak. Nah si Stephen itu sebenarnya cuma pingsan aja guys, belum sempat mati. Namun akhirnya Jeffrey memasukkan badan Stephen ke dalam mobil dan membawanya ke rumah orang tuanya di Ohio. Setelah di rumahnya, Jeffrey kemudian memutilasi tubuh-tubuh Stephen dan dia potong bagian tangan, bagian kaki, dan bagian lainnya yang kemudian dimasukin ke dalam kantong plastik. Nah, buat ngilangin jejak pembunuhannya itu, Jeffrey kemudian membawa kantong plastik yang berisi potongan-potongan tubuhnya Stephen buat dibuang di jurang. Ketika perjalanan, dia bertemu sama dua orang polisi yang nyetop kendaraan dia. Polisi ini nanya ke Jeffrey mau kemana, terus di dalamnya itu plastik isinya apa. Nah, bukannya ngejawab pertanyaan itu, Jeffrey malah nangis di depan dua orang polisi itu guys. Terus dia ngomong kalau dia lagi ada masalah keluarganya. Ortunya mau cerai dan dia juga bilang kalau di dalam plastik itu berisi kenangan-kenangan masa lalunya yang mau dia buang. Gak tega dengerin ceritanya Jeffrey, dua orang polisi ini terus membolehkan Jeffrey buat ngelanjutin perjalanannya. Terus dia langsung nih membuang jasad Stephen itu ke jurang guys. Setelah 6 minggu tinggal sendirian di dalam rumahnya, ayahnya pulang bawa pacar baru. Kaget dong si Jeffrey melihat itu. Nah singkat cerita, Jeffrey disuruh ayahnya buat daftar kuliah di Ohio State University dan akhirnya dia masuk ke situ. Nah kebiasaan dia mabuk-mabukan di sini malah tambah parah guys. Hal itu juga berujung pada pendidikan Jeffrey yang membuat nilai-nilainya jadi hancur. Terus gak lama dia keluar dari situ dan balik lagi ke rumah orang tuanya. Dia dimarahin dong sama ayahnya dan ayahnya menyuruh Jeffrey buat masuk jadi angkatan darat guys. Udah masuk nih, udah keterima gitu ya. Tapi dia ini masih terus mabuk-mabukan. Dan hal itu juga membuatnya dikeluarkan dari angkatan darat. Terus akhirnya dia balik lagi ke rumah orang tuanya.
Oh iya, sebelumnya dia pernah dikirim juga nih ke Jerman buat jadi salah satu staf kesehatan gitu guys. Nah di sana dia juga buat masalah lagi guys. Nah dikatakan dia ini udah memperkosa tentara lain yang jumlahnya ini ada 2 orang dan semuanya ini laki-laki guys. Tapi tentara di sana belum pada tahu karena yang tahu itu cuma korbannya aja waktu itu. Terus dia dipulangin lagi, ketemu ayahnya langsung digampar itu si Jeffrey guys. Terus Lionel ini juga udah nggak tahan sama kelakuan anaknya yang suka mabuk-mabukan itu. Akhirnya Lionel ini memutuskan untuk mengirim anaknya ke rumah neneknya di Wisconsin. Dengan harapan semoga anaknya ini bisa berhenti mabuk-mabukan. Di sisi lain, bagi Jeffrey, sosok nenek ini adalah orang yang paling care sama dia. Dia juga merasa sayang banget sama neneknya. Setelah pindah ke rumah neneknya, emang bener nih guys, si Jeffrey ini ada perbedaan perilakunya. Dan itu mengarah ke perilaku yang lebih baik. Yang tadinya cuma mabuk-mabukan, sekarang bisa bantu-bantu neneknya nih. Entah itu nyapu, ngepel, atau sekedar cuci piring gitu ya. Dan yang paling ketara nih dari semua perilaku baik di rumah neneknya itu adalah dia udah ninggalin hobinya yang suka mabuk-mabukan itu. Kehidupan yang baik itu akhirnya putus guys. 10 bulan kemudian Jeffrey dilaporkan polisi gara-gara dia dengan sengaja telanjang tanpa busana sedikit pun di tepi pantai guys. Mana banyak anak kecil dan cewek-cewek juga lagi ya. Setelah urusan sama polisinya kelar, Jeffrey akhirnya dipanggil salah satu toko coklat buat interview gitu guys. Dan akhirnya dia keterima kerja di situ. Akhirnya pada suatu hari, Jeffrey ini ketahuan maling manekin yang ada di toko coklat itu guys. Dia bawa pulang dan disimpan di lemari rumah neneknya. Sebelumnya neneknya ini nggak tahu apa-apa guys. Tapi pas dia buka lemari, wah kok ada ginian? Ini punya siapa sih? Terus akhirnya Jeffrey ini mengaku kalau itu adalah barang curiannya dia. Dia mencuri manekin itu buat menyalurkan hasrat seksualnya guys. Neneknya itu merasa jijik dan akhirnya menyuruh Jeffrey buat ngebalikin manekin itu. Dan ya akhirnya dibalikin sama dia. Dia ngerasa frustasi banget nih guys di situ. Jeffrey udah nggak punya cara buat menyalurkan hasrat seksualnya. Singkat cerita, akhirnya dia nemu tempat baru nih yang dirasa cocok sama dia. Dia suka datang ke tempat bar yang menyediakan tempat-tempat khusus buat kaum-kaum pelangi alias gay. Disinilah Jeffrey mulai tidur dengan banyak pria dan Jeffrey selalu menyuruh pria-pria itu untuk tidak bergerak dan tidak bicara kalau lagi di kasur. Pokoknya pura-pura mati aja gitu. Dan laki-laki itu nurut aja guys. Ini nih yang ngeri. Jeffrey ini selalu memasukkan obat tidur ke dalam minuman semua pria-pria ini. Dan rupanya Jeffrey ini juga kepergok udah mencabuli atau memperkosa sebanyak 12 pria sampai Jeffrey ini dilarang buat datang lagi ke bar khusus kaum pelangi itu. Jeffrey frustasi lagi guys, dia ini bingung harus nyari cara buat nyalurin hasratnya itu dan akhirnya terjadilah nih pembunuhan kedua kalinya dia. Korban kedua Jeffrey adalah Stephen Tuomi yang terjadi pada tahun 1987. Mereka ini ketemu di sebuah bar gitu guys. Terus minumannya Tuomi ini dimasukkan obat tidur. Dan Jeffrey ini membawa pulang tubuh Tuomi yang lagi tidur ini guys. Terus besok paginya dia bangun, Tuomi udah meninggal aja. Dan di sini Jeffrey ini bilang dia enggak ingat udah ngapa-ngapain aja. Tapi kayaknya Jeffrey ini berusaha buat narik jantung Tuomi keluar dari tubuhnya. Gila kan? Nah, untuk menutupi aksinya ini, Jeffrey kemudian membeli koper besar, terus mayatnya Tommy ini dipotong-potong di ruang bawah tanah rumah neneknya guys. Dimasukin ke dalam koper, terus dibuang kecuali kepalanya. Terus Tommy ini dia gulung dalam selimut selama 2 minggu, dia simpen di situ. Nah, terus kepalanya ini dia rebus guys, terus dia larutin ke dalam bahan kimia, biar kulit dan daging kepalanya ini langsung meleleh. Cuma ninggalin sisa tengkoraknya aja guys. Nah perlu diingat ya guys, kalau si Jeffrey ini suka banget mengkoleksi tengkorak buat dijadiin souvenir. Gila, udah kayak souvenir kondangan aja nih. Dia ini suka mengkoleksi tengkorak buat diajak ngobrol guys. Gila, tengkorak diajak ngobrol guys. Terus yang parahnya lagi nih, dia ini bisa memuaskan nafsunya hanya dengan melihat tengkorak itu guys. Gila kan?
Karena lama-kelamaan tengkorak ini bakal rapuh dan hancur, jadi dia harus ngebuang tengkorak itu guys. Nah kalau tengkoraknya udah dibuang, si Jeffrey ini bakal nyari korban baru. Jeffrey mulai mencari PSK laki-laki yang bisa diajakin pulang ke rumah. Nah waktu itu Jeffrey ini bertemu dengan anak berusia 14 tahun yang bernama Jamie Dockstader. Yang baru berusia 14 tahun tapi udah kerja kayak gini, gila juga kan? Terus Jeffrey ini menawari Jamie buat foto-foto dewasa di rumah neneknya gitu guys. Nah disinilah dia udah nyiapin semua buat ngebunuh si Jamie ini. Jeffrey udah nyiapin minuman yang udah diberi obat tidur. Dan begitu Jamie udah kena efek minuman itu, dia bakal langsung dicekik dan akhirnya bernasib sama seperti korban-korban sebelumnya. Tengkoraknya dijadikan koleksi, terus dijadiin souvenir nih kalau kata dia. Nah, tengkorak itu nggak cuma berasal dari Jamie aja guys, ada juga dari Richard Guerrero yang sama-sama ditawari buat foto dewasa. Tapi berakhir juga jadi tengkorak. Ngeri banget ya. Beberapa minggu kemudian, Jeffrey ini ngajak orang lain buat datang lagi ke rumah neneknya. Tentu udah diracunin pakai minuman yang isinya obat-obatan itu. Si Jeffrey ini ngira kalau neneknya ini lagi pergi dan di rumahnya itu dia cuma sendirian aja guys. Nah begitu korbannya udah datang dan udah pingsan, tiba-tiba neneknya ini manggil dia. Panik dong dia, takut ketahuan. Nah terus nggak lama dia ini nyamperin neneknya dan dia terus disuruh duduk di ruang tamu gitu guys. Neneknya itu bilang kalau dia nggak suka ngelihat Jeffrey sering bawa laki-laki ke rumahnya. Mana kontak-kantik mulu tiap harinya. Intinya neneknya ini ngusir Jeffrey dari rumahnya gitu guys. Neneknya juga ngomong kalau ruang bawah tanah itu kenapa tambah makin bau busuk. Biar nggak ketahuan sama neneknya, dia ngomong kalau dia jarang mandi dan jadinya bau gitu. Nah tadi kan udah ada calon korban yang lagi pingsan guys. Terus dia beralasan nih kalau orang itu tuh lagi sakit dan dibawalah orang itu ke rumah sakit biar neneknya nggak curiga. Karena Jeffrey ini takut ketahuan sama neneknya, akhirnya dia ini pergi dari rumah itu sembari membawa orang yang tadi udah pingsan. Ngomongnya sih mau dibawa ke rumah sakit, tapi nyatanya cuma dibuang tuh di pinggir jalan. Terus Jeffrey ini memutuskan buat tinggal di sebuah apartemen. Baru aja beberapa hari pindah ke apartemen itu, Jeffrey udah ditangkap polisi lagi nih karena ketahuan melakukan perbuatan tidak wajar dengan anak berusia 13 tahun. Perbuatan Jeffrey ini sebenarnya lebih mengarah ke percobaan pembunuhan ya guys. Karena anak usia 13 tahun ini udah disuntik bius dan dianiaya. Tapi syukurlah anak ini bisa meloloskan diri dan orang tuanya segera lapor ke polisi. Dia akhirnya dibawa ke pengadilan dan hasil sidangnya ini adalah dirilis selama setahun. Makanya di siang harinya dia masih bisa kerja. Tapi kalau malamnya ya dia harus di rumah neneknya. Nah karena hasil sidangnya itu udah keluar, Jeffrey disuruh balik lagi nih tinggal di rumah neneknya. Dan dia itu nggak ada kapok-kapoknya guys. Udah ketangkap polisi masih aja nih ngebunuhin orang. Target selanjutnya adalah Anthony Sears, yaitu seorang model pria dewasa yang dia undang ke rumah neneknya buat foto-foto kayak biasa. Seperti kebanyakan korban-korban dari Jeffrey lainnya, Anthony ini diracuni, dibunuh, terus dipotong-potong bagian tubuhnya dan dimasukkan ke dalam bathtub kamar mandi neneknya. Nah bedanya Jeffrey ada rasa cinta nih sama Anthony, makanya dia ini diperlakukan agak beda sama yang lainnya. Dia mengkuliti tubuh Anthony, termasuk kulit kepala dan kulit alat kelaminnya guys. Ini kejam banget asli deh. Terus guys, kulit-kulit itu dilarutin pakai bahan kimia dan disimpan di lemari tempat dia kerja guys. Persidangan yang dia jalani itu udah selesai guys. Hukuman sebelumnya yang berbunyi 1 tahun, tapi ternyata dia cuma ditahan selama seminggu aja guys. Gila, ini dia nyogok berapa banyak sih? Si Jeffrey ini pindah dari rumah neneknya ke rumah apartemen lagi guys. Kayaknya sih bukan apartemen yang sebelumnya ya, baru lagi apartemennya. Baru aja beberapa hari pindah ke apartemennya, dia udah nyari korban selanjutnya lagi nih guys. Kali ini korbannya bernama Raymond Smith. Seperti kebanyakan korban dia, Raymond dikasih obat tidur dan ketika dia udah nggak sadarkan diri, dia dibunuh dan langsung dipotong-potong bagian tubuhnya di apartemennya. Nah inilah kali pertama Jeffrey mengambil dokumentasi dari semua proses mutilasi yang dia lakukan. Nah ini nih guys yang ngeri, foto-foto ini nantinya akan menjadi barang bukti ketika dia udah ketangkep. Terus hampir semua bagian tubuh Raymond dia rebus, terus tulang tengkoraknya ini dicat sama Jeffrey.
Gila, udah kayak tembok aja ya main dicat-cat gitu ya. Walaupun udah beberapa kali melakukan ini, tapi ternyata dia bisa salah juga guys. Setelah membunuh Raymond, dia mencari korban lagi dari PSK yang bisa datang ke apartemennya. Nah, ketika udah dateng nih orangnya, si Jeffrey ini menjamu tamunya itu pakai minuman yang udah ada obat tidurnya. Nah, mungkin karena keasikan ngobrol, sampai dia sendiri juga lupa kalau minuman yang dia minum itu malah yang udah dicampurin sama obat tidur. Syukur deh, selamat itu orang dan berhasil kabur. Gak lupa, orang itu membawa kabur uang yang jumlahnya agak lumayan guys. Dan ada juga beberapa barang pribadinya. Salah satunya adalah dia membawa kabur jam tangan milik Jeffrey. Nah, kondisinya dia lagi pas banget guys. Udah kena tipu, terus tengkorak-tengkorak yang jadi koleksinya dia itu udah mulai rapuh. Dan ada juga yang udah hancur. Jadi dia buang semua itu dan nyari korban lagi. Korban berikutnya adalah Edward W. Smith. Dan alur cara ngebunuhnya ini sama terus guys. Dia dikasih minum yang berisi obat tidur, terus dia bunuh dan potong-potong bagian tubuh korbannya. Nah, sebelum potong-potong bagian tubuh korbannya, si Jeffrey ini pengen punya souvenir tengkorak yang bisa awet. Karena sebelumnya dia selalu nyimpen di dalam kulkas, dan mungkin ini yang menjadi penyebab kenapa tengkorak itu bisa cepat rusak adalah hawa lembabnya itu guys. Nah, akhirnya dia mikir nih, gimana kalau dipanasin dulu kali ya ini tengkorak. Dan ya, bener aja, dia masukin ke dalam microwave guys. Microwave yang lagi dimanasin tengkorak itu tiba-tiba duar, meledak guys. Aneh-aneh banget nih, sumpah orang pikirannya ya. Aduh, nggak tahu lagi deh. Setelah microwave-nya meledak, dia ngerasa itu adalah pembunuhan yang paling sia-sia. Dia nggak dapat apa-apa, terus microwave-nya hancur. Mana harganya mahal lagi. Tapi dia sih nggak mikirin soal microwave-nya ya guys. Dia malah kepikiran buat cepet-cepet dapat tengkorak lagi nih buat ngebunuh orang dan motong-motong bagian tubuhnya lagi. Gila, ini fetisnya dia apa gimana sih? Heran banget ya, suka ngabisin nyawa orang gitu. Bertemulah dia dengan Ernest Miller dan kemudian dia ngasih minuman yang berisi obat tidur. Terus dia bunuh dengan cara gorok bagian lehernya. Dan kepala korbannya itu dia taruh di dalam kamarnya. Dia selalu ngajak ngobrol kepala Ernest dan badannya dia potong-potong terus dia masukin ke dalam kulkas. Orang-orang biasanya sih masukinnya sayuran, telur, cemilan apa gitu ya ke dalam kulkas. Ini orang malah nyetok daging manusia sama tengkoraknya. Heran nggak baunya itu kayak gimana? Nah, daging-daging korbannya ini yang udah dicincang itu nantinya bakal dijadiin makanan guys. Gila, kanibal dong ya ini namanya. Tapi walaupun udah nyetok nih ya, satu tengkorak dan beberapa daging, si Jeffrey ini ternyata masih belum cukup puas guys. Dia pengen nyetok lagi, keburu naik harga. Lah, dipikir bahan bakar apa ya, tiba-tiba naik. Duh. Jeffrey kemudian mencari korban lain dan dia bertemu dengan pria yang bernama David C. Thomas. Pas dia nyampe di rumahnya Jeffrey, si David ini tiba-tiba udah pingsan aja guys, padahal belum dikasih minuman yang isinya obat tidur. Nah, melihat hal itu, Jeffrey udah kehilangan nafsunya nih buat ngebunuh. Tapi entah apa yang ada di pikiran Jeffrey, dia tetap aja membunuh si David ini. Tapi kali ini dia nggak nyimpen anggota tubuh apapun, langsung dia buang gitu aja mayatnya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, kok dia bisa nggak ketahuan ya? Gimana sih caranya? Nah, ini nih yang mungkin karena rata-rata korbannya dia itu adalah laki-laki panggilan atau PSK gitu guys. Yang terlebih korbannya itu adalah orang-orang berkulit hitam. Dimana pada waktu itu sempat terjadi diskriminasi yang cukup kuat antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Nah, kayaknya setelah ngebunuh si David ini, Jeffrey ngerasa udah puas atas semua tindakan yang udah dia lakuin. Makanya habis itu selama 5 bulan nggak ngelakuin hal yang di luar batas manusia lagi. Dia nggak ngebunuh, dia nggak memutilasi orang, tapi itu cuma bertahan 5 bulan aja guys. Dan setelah itu ya dia nyari korban lagi. Korban kali ini adalah yang bernama Curtis Straughter. Dia dibunuh, dimutilasi, terus tengkoraknya ini dijadikan simpanan lagi guys. Di sini Jeffrey ini sadar bahwa sebenarnya dia nggak suka ngebunuh orang. Nggak suka ngelihat orang jadi ketakutan. Dia cuma pengen sesuatu yang hidup tapi mati. Mungkin maksudnya dia itu kayak zombie gitu guys. Jeffrey ini berusaha sangat keras gimana caranya dia bisa menciptakan zombinya sendiri. Eksperimen gila ini akhirnya dia lakukan kepada korban selanjutnya yang bernama Errol Lindsey.
Nah, Errol ini sama kayak David tadi guys, dia pingsan pas udah di dalam kamarnya Jeffrey. Nggak tahu kenapa dan ya udah dia mulai eksperimen gilanya itu. Dia mulai mengambil peralatan yang dia butuhkan, terus mulailah nih dia ngebor bagian kepala belakangnya, terus disuntik pakai bahan-bahan kimia yang menurut Jeffrey ini mungkin dia bisa jadiin zombie seperti yang dia mau. Tapi nggak lama setelah itu, dia melakukan eksperimen gila itu guys. Si Errol tiba-tiba bangun ini shock guys. Kaget dong si Jeffrey. Dia kira bakal jadi zombie, tapi nyatanya masih jadi manusia biasa guys. Akhirnya dibunuhlah si Errol ini dan tengkoraknya dijadiin simpenan seperti biasa. Setelah itu tetangga-tetangga Jeffrey ini mulai pada protes kenapa ada bau-bau busuk. Manajer apartemennya ini juga udah beberapa kali ngingetin si Jeffrey buat ngebersihin apartemennya. Ya minimal baunya wangi gitulah ya. Walaupun dia udah ditegur nih dan dimarahin sama manajer apartemennya, nyatanya dia nggak takut sama sekali guys. Bahkan masih tetap buat nyari korban selanjutnya loh. Nah korbannya sekarang bernama Tony Hodges guys, yang merupakan seorang model yang nggak bisa ngomong dan nggak bisa dengar. Ketika Tony dibunuh, jenazahnya nggak langsung dieksekusi dan dibiarin di dalam kamarnya selama 3 hari tanpa AC, sampai jenazahnya ini muncul belatung guys. Itu baunya gimana ya, aku juga nggak bisa bayangin lagi guys. Di kamarnya itu masih ada mayatnya si Tony, tapi si Jeffrey ini masih nyari korban selanjutnya guys. Kali ini korbannya adalah anak berusia 14 tahun yang berasal dari Afrika, namanya adalah Conerax Sintapi. Dia ini adalah adik dari korbannya Joffrey yang sebelumnya berhasil melarikan diri. Ingat gak? Yang tadi anak umur 13 tahun itu loh guys. Yang sekarang adalah adik dari anak yang berhasil meloloskan diri tadi. Waktu dia ngebunuh anak ini, kepalanya itu dibor di bagian depan guys. Terus korban sebelumnya kan dibor di bagian belakang guys. Nah sekarang bagian dibor itu yang bagian depan. Dia ngebor kepala bagian depan ini tujuannya ya masih sama guys. Dia pengen nyiptain zombinya sendiri. Nah di sini nih guys, yang sebenarnya aku sendiri masih bingung juga. Kepala si Conerax ini kan udah dibor ya, tapi dia masih bisa bangun alias dia masih hidup. Jadi ceritanya itu setelah Joffrey ngebor Conerax ini, dia mau ngambil minuman di kulkas. Sayangnya minumannya dia ini habis gak bersisa, yang ada malah tengkorak-tengkorak dari korban sebelumnya. Joffrey ini akhirnya memilih buat keluar apartnya beli minuman. Pas balik ke apartnya lagi, dia kaget dong melihat si Conerax ini ada di lantai bawah dan di situ dia dikerumunin sama orang-orang yang ada di apart. Conerax yang pas waktu itu telanjang bulat guys, gak pakai pakaian sama sekali, terus banyak darah bercucuran dari dahinya. Mungkin itu tuh tadi bekas yang dibor sama Jeffrey itu tadi ya. Aku sendiri juga gak tahu sih darah itu asalnya dari mana guys. Orang-orang yang aku maksud tadi adalah tetangga apartnya si Jeffrey. Mereka langsung nelpon polisi untuk mencari bantuan guys. Nah melihat Conerax di sana, Jeffrey langsung nyamperin dan ngomong kalau anak ini adalah pacarnya dia. Terus dia juga ngelantur kalau anak ini masih di bawah pengaruh alkohol, makanya tingkahnya aneh. Kayak gemetar ketakutan gitu loh guys pas ngeliat si Jeffrey. Nah tetangganya itu nggak percaya sama omongannya si Jeffrey kan, ngelihat gelagatnya tuh kayak orang panik gitu guys. Makanya tetangganya itu pada nggak percaya sama omongannya dia. Akhirnya polisi datang nih guys. Nah, tapi sialnya malah Pak Polisi itu percaya sama omongannya Jeffrey guys. Akhirnya ya udah, Jeffrey dan Conerax ini disuruh balik ke dalam kamar dan polisi itu malah nyuruh buat tetangganya balik ke apartnya masing-masing. Aduh Pak Polisi, kenapa nggak diselidiki dulu aja sih? Main percaya-percaya aja sama omongannya si Jeffrey. Gemes sendiri nih guys aku guys. Setelah Conerax dan Jeffrey ini masuk ke kamar, Jeffrey memberikan suntikan lagi ke tubuhnya Conerax dan berharap dia bisa jadi zombie lagi guys. Tapi ya karena banyak darah yang keluar, Conerax ini akhirnya meninggal dunia guys. Kasian banget kan? Karena eksperimen ini gagal, Jeffrey ini akhirnya mencari korban lagi guys. Korban berikutnya bernama Matt Turner yang berusia 22 tahun. Dia juga berakhir di dalam kulkas sama seperti korban-korban lainnya. Lalu ada Jeremiah Weinberger yang disuntik menggunakan air panas dengan harapan bisa jadi zombie. Tapi ternyata malah koma selama 2 hari dan meninggal dunia. Jeffrey nggak putus asa guys, dia tetap kekeh banget nih buat bikin zombinya sendiri. Terus korban selanjutnya bernama Oliver Lacy yang juga dibunuh oleh Jeffrey. Jeffrey ngaku nih kalau dia sendiri sebenarnya cuma pengen korbannya itu bisa hidup layaknya zombie. Tapi ya sampai korban yang ke-16 itu selalu gagal dan berakhir dibunuh juga.
Nah, korban yang terakhir adalah seseorang yang bernama Joseph Arthur Bradehoft. Dia ini datang ke Milwaukee buat nyari kerja karena udah punya anak sama istri. Tapi malah ketemunya sama si Jeffrey. Ya udah tuh, dia dibunuh dan mayatnya dibiarin gitu aja membusuk di dalam kamarnya Jeffrey selama 2 hari, guys. Mayatnya berakhir di dalam drum buat dilelehkan pakai cairan kimia. Terus guys, korban terakhir yang selamat, dan karena dia, semua perbuatan Jeffrey akhirnya bisa terbongkar, guys. Jadi korban terakhir ini namanya adalah Tracy Edward yang dihubungi sama Jeffrey buat jadi model dewasanya dia. Sepakatlah mereka berdua dan Tracy ini masuk ke dalam apartnya Jeffrey. Pas masuk, dia itu udah mulai curiga nih, kayak ada sesuatu yang aneh. Ya gimana enggak ya guys, pas dia masuk ke dalam apartnya Jeffrey, dia udah nyium bau busuk banget guys. Terus juga nih, dia ngelihat banyak bahan-bahan kimia yang ada di dalam apartemennya si Jeffrey ini. Tracy yang lagi bengong mikirin itu bau dari mana, bahan-bahan kimia ini buat apa, dikagetin nih sama Jeffrey. Jeffrey ini basa-basi sama Tracy soal ikan yang dia punya. Jeffrey juga tanya nih pendapatnya si Tracy tentang ikan-ikan itu. Nah, pas lagi nyantai-nyantai ngeliatin ikan-ikannya si Jeffrey, tiba-tiba tangan Tracy ini diborgol guys. Tapi untungnya cuma tangan kanannya aja. Tangan kirinya itu belum keborgol. Nah, karena kepanikan, Tracy ini menendang keras perutnya si Jeffrey dan mulai panik nih guys. Dia kemudian ke dapur untuk mengambil pisau dan pisau itu dia gunakan buat nyerang si Tracy. Untungnya si Tracy ini nggak panik lagi guys. Dia ini coba buat ngerayu si Jeffrey buat nge-chill dulu. Akhirnya Jeffrey nggak nyerang si Tracy lagi nih dan pergi ke kulkas buat ngambil minumannya. Tangan kanannya Tracy waktu itu yang masih diborgol ya guys. Dan pada saat itu dia juga minum bareng sama si Jeffrey. Nah pas Jeffrey udah kelihatan agak mabuk, si Tracy ini merayu dia lagi buat nambah minuman. Jeffrey ini langsung jalan ke arah kulkas sambil sempoyongan gitu guys. Dan ngambil bir lagi. Nah pas Jeffrey lagi balik ke tempat Tracy diborgol, kondisinya itu udah mabuk berat guys. Melihat adanya kesempatan ini, si Tracy ini bilang sama si Jeffrey kalau dia mau buang air kecil buat sekalian ganti pakaian buat sesi foto. Nah si Jeffrey ini nggak ngeluarin sepatah kata, tapi untungnya dia berhasil terjebak ke dalam rayuannya si Tracy. Akhirnya Jeffrey ini ngambil kunci borgol dan melepaskan borgol yang ada di tangan kanannya si Tracy ini. Setelah borgolnya lepas, Tracy ini langsung lari keluar apartemen itu dan lapor ke pihak polisi. Gak lama, Tracy ini balik ke apartemennya Jeffrey sama polisi. Nah disitulah polisi melakukan interogasi kepada Jeffrey. Oh iya, yang datang itu 2 orang polisi lagi guys, cuma beda polisi aja. Polisi yang satu menginterogasi Jeffrey, yang satunya lagi menggeledah apartemennya si Jeffrey. Nah, polisi yang menggeledah ini melihat ada laci yang sedikit terbuka. Dibukalah laci itu sama Pak Polisi, dan betapa kagetnya Pak Polisi ini ketika melihat foto-foto Polaroid, proses mutilasi, atau foto-foto potongan bagian tubuh manusia. Ada juga nih foto tengkorak, dan yang paling parah adalah foto otak manusia guys. Jeffrey yang melihat polisi itu lagi geledah-geledah laci yang berisi foto-foto itu kaget dong. Akhirnya dia berusaha kabur dengan cara menendang polisi satunya dan lari sekuat tenaganya guys. Tapi untungnya si Tracy ini dia gercep banget nih ngebantuin polisi tadi. Dia langsung mencegah si Jeffrey supaya nggak kabur dan akhirnya dia berhasil ditangkap. Apartemennya ini juga digeledah dan di dalam kulkasnya ini polisi menemukan 4 kepala manusia yang masih utuh. Masih ada dagingnya juga gitu loh guys. Terus ada juga nih 7 tulang tengkorak dan 2 jantung manusia. Dan kemudian ada bagian organ dalam manusia, alat kelamin manusia, dan yang paling parah, polisi juga menemukan kantong plastik yang berisi puluhan potongan tubuh manusia guys. Akhirnya Jeffrey ini mengakui semua tindakannya itu dan langsung diringkus dibawa ke kantor polisi pada saat itu juga. Pada tanggal 15 Februari tahun 1992, Jeffrey dinyatakan bersalah dan dalam kondisi yang waras. Jadi emang benar-benar murni tindakan ini adalah tindakannya dia sendiri guys. Dia nggak mengalami gangguan mental sedikit pun juga. Dia dituntut atas 16 kasus pembunuhan dan dijatuhi 15 hukuman seumur hidup secara berturut-turut. Jeffrey dilaporkan menyesuaikan diri dengan baik ketika dia di penjara guys. Oh iya, Jeffrey ini sempat dipisahkan dari selnya loh guys. Alias dia itu dipisah dan dia itu ada di selnya dia sendiri. Nah pada saat dia dipisahkan, dia menemukan agama dalam bentuk buku dan foto yang dikirimkan kepada Jeffrey dari ayahnya.
Dan dia diberikan izin oleh Lembaga Permasyarakatan Kolombia untuk dibaptis oleh seseorang pendeta setempat. Terus si Jeffrey ini dibolehkan untuk masuk ke dalam lapas yang berisi narapidana lain. Tapi cuma 2 tahun aja nih guys, dia masuk ke dalam lapas umum. Karena kemudian pada November 1994, Jeffrey dibunuh sama narapidana lain yang bernama Christopher Scarver. Dan dia ini memukul kepala Jeffrey menggunakan logam berkali-kali sampai kepalanya hancur. Hal ini dia lakukan karena Christopher juga merasa terganggu dengan catatan kriminal Jeffrey yang benar-benar luar biasa gilanya. Terus pas Jeffrey berada di dalam penjara, si Jeffrey ini juga suka mengintimidasi narapidana lain. Jadi ya pada sebel dan gemes gitu guys buat ngabisin nyawanya si Jeffrey. Oke guys, itu cukup panjang ya cerita dari si Jeffrey ini yang tentunya cukup gila dan ngeri banget. Kalau ada cerita yang miss, bisa langsung komen aja ya guys di bawah. Sekian, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!